Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini, kita akan ngebahas sepatu Mills Strike Blitz. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Saya suka ya dengan desain boxnya, dia warna biru navy gitu, yang doff. Terus di bagian atasnya sini ada logo Mills yang warna kuning gini. Secara ukuran dia compact, jadi buat disimpan itu nggak akan makan banyak space. Terus kita ke bagian sininya, ada tulisan Mills. Ke bagian bawahnya ada branding information sama sosial medianya Mills. Terus ke bagian sininya ada logo Mills. Bagian sininya ada websitenya. Dan ke bagian sininya ada label size-nya. Ini nama sepatunya, Strike Blitz. Terus warnanya dan ini ukurannya. Saya pakai ukuran 42 dan ini true to size buat saya. Cuma ini sayangnya nggak ada gambar siluet sepatunya ya. Sekarang kita buka. Dalamnya coklat kardus gini aja. Terus di sini kita dapat apa nih? Cara perawatan sepatu. Terus kertas minyaknya ini ada logo Millsnya yang banyak. Oke, sekarang kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita ngomongin siluetnya. Siluetnya ini sepatu running ya, jelas banget. Dan midsole-nya lumayan tebal. Terus dari segi desainnya futuristik ya. Jadi untuk bagian uppernya itu dia kayak warna silvernya ini mengkilap-mengkilap kalau kena cahaya. Ngomongin soal uppernya ini didominasi bahan mesh. Dan meshnya ini breathable banget. Terus dia agak transparan ya. Jadi kalau teman-teman pakai kaos kaki yang warnanya cerah akan kelihatan dari luar. Terus untuk meshnya ini dipegang-pegang agak kasar. Yang mungkin karena meshnya tipis sehingga mengurangi bobot sepatu. Sehingga dia perlu mesh yang kuat. Jadi ya trade off-nya lah. Kalau mau yang tipis ya dan kuat mungkin jadi harus pakai yang agak kasar begini. Terus untuk bagian tunya seperti ini. Dia meshnya bentuk garis-garis gini ya. Terus di bagian sininya ada logo Mills-nya pakai rubber. Dan untuk bagian tengahnya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Dan untuk heel counternya ini nggak begitu keras sih. Tapi untungnya bagian midsole-nya agak naik ke atas sih untuk bisa membantu kestabilan. Untuk sisi belakangnya seperti ini, ada tulisannya Strike. Dan ini bahannya suede ya, beda sendiri dari bahan lain di uppernya. Untuk sisi dalamnya seperti ini. Di sini ada logo Mills-nya. Dan untuk fitting uppernya saya pakai true to size dan itu ngepas. Jadi buat teman-teman yang kakinya lebar, saran saya coba pakai upsize. Lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya dia pakai bahan mesh, cuma di bagian dalam ini kayak dikasih rubber ya. Jadi nggak tembus pandang kayak bagian upper lainnya. Terus lubangnya ya standar aja gini sampai atas. Terus untuk talinya dia yang pipih dan ini tipis. Terus dia ada gerigi-geriginya. Jadi untuk diikat lebih mantap. Untuk panjangnya ya lumayan panjang sih. Kalau teman-teman mau agak pendek mungkin bisa bikin runner's knot di sini. Lanjut ke tangnya. Tangnya minimalis, jadi nggak ada paddingnya. Untuk bagian atas dia pakai bahan suede. Terus di sininya ada bagian rubbernya yang warna silver. Dan dia pakai loophole supaya tangnya ini nggak gampang gerak-gerak ya. Karena tangnya ini belum gazetted, jadi dia nggak ada sabuknya gitu. Terus yang menarik adalah di bagian tang dalamnya sini dia pakai mesh yang berbeda dengan bagian uppernya. Jadi meshnya yang ini tuh lembut dan enak kalau dipegang. Lanjut ke bagian collarnya. Lining collarnya ini pakai bahan mesh. Meshnya bukan yang lembut banget, tapi saya cobain tanpa kaos kaki masih aman. Terus untuk bagian samping paddingnya minimalis, cuma untuk bagian belakang ini udah mulai lumayan banyak. Jadi bisa membantu buat kunci kaki, selain itu bisa menambah kenyamanan. Tapi ya di bagian belakang sini aja. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya bisa dicabut seperti ini. Dia warna hitam, ada tulisannya Mills Pure Comfort.
Terus dari samping seperti ini. Dia ada naik sedikit di bagian belakangnya, tapi untuk bagian arknya dia nggak begitu ada penopangnya ya. Dan di pencet-pencet ini lumayan empuk, baik itu bagian depan ataupun bagian belakangnya. Lalu bagian bawahnya seperti ini, warna kuning. Oke. A few moments later. Sekarang kita balik lagi ke sepatunya. Dan ini kita ngomongin midsole-nya. Midsole-nya ini tebel ya. Bisa dilihat ya dari depan ke belakang sama-sama tebel. Terus untuk desainnya, dia bagian atasnya ini ada yang dikasih warna abu-abu gelap. Terus bagian bawahnya seperti ini. Dan untuk uratannya dari samping seperti ini ya, ada garis-garisnya gini. Terus dia juga agak menonjol ke belakang. Lalu untuk sisi paling belakangnya seperti ini. Dan sisi dalamnya seperti ini. Untuk outsole-nya, dia banyak mengcover bagian bawah, terutama bagian-bagian yang sering terkena tanah. Dan rubbernya ini yang warna abu-abu ini ya. Untuk traksi, saya coba di tempat kering nggak ada masalah, tapi saya belum coba di tempat basah. Terus untuk rubbernya ini dia agak tipis ya, jadi saya ragu untuk keawetannya. Oke, lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya midsole-nya ini empuk banget. Jadi ini salah satu sepatu yang karakter midsole-nya saya sangat suka. Jadi pas diinjek itu langsung ambles gitu, serasa injek bantal, terutama untuk bagian tengah ke belakangnya. Ya bagian depannya kalau dipaksain juga berasa kayak gitu, cuma relatif lebih apa ya, lebih kaku dibandingkan tengah ke belakang yang empuknya empuk banget. Jadi ya buat teman-teman yang cari sepatu yang empuk-empukan, mungkin ini salah satu yang bisa teman-teman pilih. Mungkin buat lari-lari santai ataupun buat recovery, menurut saya sepatu ini cocok. Lalu bagaimana kesimpulannya? Sepatu ini tuh harganya sekitar 600.000. Untuk dari segi desain, saya suka dengan desainnya. Menurut saya desainnya cakep dan futuristik ya. Karena tadi saya bilang ada warna silver-silvernya gini. Terus dari segi upper, kualitasnya bagus buat performance. Cuma kalau misalnya mau dipakai casual ya ini terlalu minimalis sih uppernya. Cuma kalau buat dipakai lari sih menurut saya oke dari segi ringannya, dari segi penguncian di kolarnya, dan dari segi kenyamanannya menurut saya cukup lah untuk dipakai lari. Cuma balik lagi yang memang saya paling suka ya midsole-nya ini. Midsole-nya ini empuk banget. Bener-bener karakteristik midsole yang kayak bantal gitulah. Jadi amblesnya sangat berasa dan dia baliknya itu agak lama. Jadi kalau buat teman-teman yang mau lari cepat agak kurang pas sih pakai sepatu ini karena akan banyak energi yang terbuang. Terus yang saya suka lagi dari midsole-nya, bisa teman-teman lihat midsole-nya ini cukup kelihatan ya bedanya dengan upper-nya dari segi lebar dan dari segi panjangnya. Jadi karena midsole-nya ini terlalu empuk, kalau misalnya kurang lebar, dia akan bikin sepatunya jadi kurang stabil. Nah, di sini tuh bagusnya dia bikin lebih lebar dan lebih panjang sehingga bisa menunjang kestabilan sehingga sepatu ini dipakai masih stabil. Dan yang mungkin ya outsole-nya nggak begitu tebal, wajar sih karena ini memang sepatu lari, dia jadi ngincer ke ringanan bobotnya sehingga tadi upper-nya dibikin tipis dan juga outsole rubber-nya ini dibikin juga nggak begitu tebal. Jadi ya buat dipakai menurut saya ringan. Terus saya harap Mills ini bikin versi casualnya ya buat sepatu ini karena saya suka banget dengan midsole-nya. Jadi saya harapkan dia bikin versi casual dengan upper yang lebih lembut dan lebih banyak paddingnya. Sehingga kayaknya bakal jadi nyaman banget. Dan kalau itu sampai ada, bakal jadi wishlist saya. Mungkin sekian pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu baru ataupun sepatu bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.